kamu sebagai alat penipu. Insya Allah. Hanya menguji kamu. Jahat banget gitu mereka semua. Aku udah digini gitu. Itu udah rusak, udah hancur semuanya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjadi saksi bergulirnya perkara dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ammar Zoni. Dalam sidang lanjutan yang digelar kemarin, agenda pemeriksaan saksi menjadi sorotan utama. Kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan sosok yang tak biasa, yakni mantan penghuni satu sel Ammar saat berada di rutan Salemba. Dari balik kursi saksi, pria tersebut memberikan keterangan yang sontak mengundang perhatian majelis hakim maupun pengunjung sidang. Ia mengaku mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sekitar kamar Ammar. Disebutkan, ada seseorang yang beberapa kali datang dan pergi untuk mengambil barang tertentu. Pernyataan itu pun langsung memantik spekulasi, terlebih ketika dikaitkan dengan barang bukti yang kemudian menyeret Ammar hingga berstatus tersangka dalam kasus ini. Sebelum-sebelumnya kan 3 minggu, bahkan pernah ada melihat Ammar konsumsi narkoba atau apa misalnya, atau masalah kita. Yang saya tahu sih ya ada orang bolak-balik masuk kamarnya. Siapa bolak-balik? Ada antara berlima ini? Siapa? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetik. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Ya, saya belum tahu tuh bolak-balik ke atas ke tempat. Iya, ngapain bolak-baliknya? Apakah ada ngambil sesuatu kah? Atau jam buku atau apa kan? Bisa aja. Mungkin kan ada Ya mungkin, aku tahu aja. ya setahu saya belum Iya, Pak. yang ambil barang. Hah? Ambil barang. Pernah lihat ini kan? Pernah Di mana? di atas. Iya, punya siapa ini? Bang Ammar. Punya Ammar? Iya. Oh, serius nih ya? Kamu disumpah? Iya. Hah? Iya. Bener pernah lihat ini? Iya. Itu Kalau untuk dalamnya apa, jaksa jangan kecil lah. Dalamnya apa itu? Kenapa harus ini? Apa itu dalamnya? Saksi apa dalamnya itu? Itu kayak tembakau. Kayak tembakau. Tembakau, iya. tahu kamu ada sabu-sabu? Lihat ini. Iya, termasuk itu juga pernah lihat. Kita saya mengamari. Nah, terus kamu pernah nggak disuruh Ammar nganterin barang ini? Pernah. Ke siapa? Ya paling ke dia atau Ke Adi atau Abi? Iya. Nganterin? atau membantu. Nah, iya. Terus kamu dikasih upah berapa sama Ammar? Kalau itu sih belum dikasih. Belum dikasih upah? Iya. Tapi dijanjikan di upah berapa? Dia bilang jadi kontrak itu berupa seminggu 100.000. Kemudian juga kan penggeledahan yang kedua dan ketiga itu kan nggak ada Ammar di situ. Terus bagaimana? Padahal kan penyidikan narkotika itu kan harus barang bukti harus melekat sama dia. Nah ini barang bukti dia ambil dari siapa kan nggak jelas juga itu, ya kan? Nah ini kan barang bukti yang dihadirkan juga tidak menguatkan ya sangkaan ke Ammar itu, didakwaan kan. Kemudian Jaya sendiri kan katanya dia mengedarkan barang itu, tapi nggak ada ditunjukkan barang itu seolah diambil dari Ammar gitu. Malah dia yang harusnya jadi tersangka karena sudah mengakui melakukan pengedaran. Dan yang di sini yang saya perlu jelaskan terkait dengan saksi. Saksi itu adalah salah satu alat bukti di mana saksi harus memenuhi unsur saksi, yaitu harus berada di TKP, melihat, mendengar, atau merasakan langsung kejadian yang terjadi. Supaya saksi jangan sampai nanti dipikir saksi ini adalah saksi titipan atau saksi bodong atau saksi palsu gitu ya. Di situ saksi menyebutkan bahwa adanya dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh saudara diduga dilakukan oleh saudara Ammar Zoni selama di rutan Salemba, yang menurut saya itu akan menjadi pemberat dalam persidangan jika terbukti hal itu dapat mempengaruhi vonis yang akan dijatuhkan kepada saudara Ammar Zoni. Fakta demi fakta terus terungkap di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, saksi yang dihadirkan kemarin bukan hanya Jaya, rekan satu sel Ammar selama di Rutan Salemba. Di momen yang sama, jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi dari pihak kepolisian yang terlibat dalam proses penanganan perkara ini. Namun suasana sidang mendadak berubah tegang ketika dalam keterangannya, saksi dari kepolisian tersebut diduga sempat menyinggung nama anak dan keluarga Ammar Zoni. Penyebutan itu sontak membuat atmosfer ruang sidang memanas. Ammar yang sejak awal persidangan terlihat berusaha tenang, akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya. Ekspresinya berubah, reaksinya pun terlihat meledak. Ia tampak keberatan dan merasa keberatan jika urusan keluarga, terlebih anak-anaknya, ikut dibawa ke dalam materi persidangan. Makanya banyak perkara yang ada di rutan maupun di lapas ya, yang memang menjadi atensi seluruhnya. Tapi memang pada prinsipnya kalau untuk perkara amal kita juga baru tahu kalau amal itu ditahan di situ. Yang kedua, dia tuh malu karena tahunya anaknya Ammar kan dia sayang sama anaknya. Jadi Ammar tak mau sampai dicap itu pengedar. Gitu, makanya tolonglah Pak, saya nggak mau sampai anak saya tuh tahu saya pengedar. Ya. Yang ketiga, dia nggak mau balik kayak gitu ke Nusa Kambangan karena di sana uangnya one sel. Bapak hebat ya Pak ya. Saya doakan kalau baik-baik saja Pak. Baik, mau dapatkan jalan Pak sama orang saya. Kenapa bisa diam nggak ya? Nanti saudara. Baik, ini bawa anak saya. Iya, nanti. Terlalu ada fitnah sebenarnya. Tentang di aparat. Salah apa sih? Kayak jahat banget gitu, mereka semua. Aku udah digini gitu, itu udah rusak, udah hancur semuanya. Apa sih masih pengen mau dihancurin terus? Hidup aku tuh pengen dihancurin terus. Banyak pendukung kamu. Dibawa agak dibilang kerja berbadan gitu. Iya, tadi ada sidangan. Bagus banget. Dan di momen inilah yang diduga menjadi titik runtuhnya pertahanan diri Ammar Zoni. Setelah suasana sidang memanas dan majelis hakim memutuskan untuk menskos persidangan sementara waktu, Ammar terlihat berjalan menghampiri keluarga serta sang kekasih yang duduk di kursi belakang ruang sidang. Mereka sejak awal setia menyaksikan jalannya proses hukum tersebut. Di hadapan orang-orang terdekatnya itulah, sisi rapuh Ammar akhirnya tak lagi bisa disembunyikan. Aktor yang selama ini mencoba tegar, tampak tak kuasa menahan air mata. Sorot matanya memerah, napasnya tersengal, dan emosinya seakan memuncak setelah mendengar berbagai keterangan yang menyeret namanya, bahkan keluarganya, di persidangan. Dengan suara bergetar, Ammar disebut mengungkapkan rasa sakit yang ia pendam. Ia merasa terus dihancurkan, seolah tak diberi ruang untuk memperbaiki diri. Yang jelas, kalau ditanya kecewa, saya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Saya cuma sebagai warga binaan, saya nggak bisa apa-apa juga, nggak punya kekuatan apa-apa. Mereka yang udah lebih paham tentang hukum, mereka jebak saya dengan membawa sebuah rekayasa dan mengintimidasi saya di sini gitu. Saya juga manusia biasa, saya kepancing juga tadi. Jadi, ya biarlah. Yang penting jelas secara hukum. Sempat emosional berarti membantu ya karena semuanya. dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu. Dan itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya sama anak-anak saya kan gitu. Dan dia juga mengatakan secara jelas banget kalau saya ini sebagai apalah semuanya tadi Om John kan gitu Om John. Jadinya kan saya Ammar kepancing gitu kan Om John. Maksudnya pembuktiannya apa? Ammar tidak punya barang bukti yang ditemukan di badan Ammar ataupun segala macam. Ammar dituduh sekarang dibikin kriminalisasi dalam artian Ammar sebagai seorang bandar atau apapun.
Padahal kejahatan ini dilakukan sama sebagian oknum-oknum gitu. Jadi menurutku dia sangat-sangat terpukul pastilah, karena dia, apalagi tadi aku dengar juga, aku agak telat kan tadi datangnya bawa anak ya kan. Nggak ada di sini, nggak ada anak, nggak ada, harusnya tuh mereka tuh jangan bawa anak. Jadi kan kelihatan mau menghancurkan psikisnya Bang Amar. Jadi tolong deh, kalau emang mereka nggak mau ngaku ya sudah, nanti kan hakim yang bisa menilai. Hakim itu akan bisa menilai kok mana yang benar, mana yang enggak. Nanti dikonvertir mana buktinya yang akurat, yang apa. Jadi kalau masalah tadi kayak gitu-gitu menurutku wajar, cuman terlalu kelewatan membawa anak-anak dan terlalu membangun opini kalau Bang Amar itu bandar. Kan barang buktinya nggak ada. Lihat sendiri barang buktinya yang itu pun Amar tidak mengakui ganja. Emang itu bisa dikatakan bandar? Aku tanya, 42 linting. Dan itu yang belum tentu barangnya Bang Amar tidak ada di sakunya gitu ya Bang Amar. Kalian bisa ngelihat sendiri, itu bisa dikatakan bandar nggak, aku tanya. Gitu. Kenapa Jaya jadi saksi? Jaya itu mau jadi saksi saya tadinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia belok. Aku bilang, kalau emang nanti ada bukti, bisa dikasih bukti saksi-saksinya, saya akan kasih rekaman semua tentang Jaya bicara yang sebenarnya ke saya. Oke, saya juga shock tadi ya. Nggak apa-apa kan Mas aku ngomong gitu? Kalau Jaya itu jadi saksi kan? Awal itu Jaya, jadi aku yang mau jadi saksi, coba aku nggak tahu siapa yang, nggak tahu kenapa tiba-tiba Jaya bisa jadi saksi, tapi aku nggak ngerti. Gitu, oke, jadi nggak apa-apa, nanti biar hakim yang menilai, itu semua aku jadi kebawa emosi deh. Sementara itu, di balik hiruk-pikuk persidangan dan tekanan yang terus menghimpit, ada satu momen lain yang hingga kini masih segar dalam ingatan publik. Sebelum drama meja hijau ini semakin memanas, Amar Zoni seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tetaplah seorang pria yang berjuang untuk wanita yang ia cintai. Di tengah keterbatasan ruang dan waktu, ia tetap mencari cara untuk hadir meski tak bisa secara langsung. Beberapa waktu lalu, tepat di hari ulang tahun sang kekasih, Camelia, Amar diketahui mengirimkan kado spesial yang begitu menyentuh. Lewat perantara sang adik, sebuah kue ulang tahun, serangkaian bunga cantik, serta sepucuk surat cinta berhasil sampai ke tangan Camelia. Kasih sesuatu. Kasih sesuatu, kasih kue, kasih surprise. Apa tuh? Surprise, kata-kata. Kata-katanya apa, Mar? Adalah pokoknya lah. Tapi mungkin ada harapan apa? Ya harapannya pasti ya berdoa untuk dia bersabar lah. Kalau dia bisa bersabar ya kan, kita berjuang sama-sama di sini, berjuang untuk membuktikan sampai selesai persidangan ini. Ya bersabarlah nunggu saya. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya, terus Adit nanya lagi di mana, ya kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting bareng kan, udah jadi habis itu Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Amar, ya udah. Apa tuh? Titipannya apa tuh? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya apa sih dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, birthday gitu-gitulah. Ya itu doang kok. Emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adik segitu maunya disuruh sama abang gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih itu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget lo nyamperin aku. Tadi kan ya emang kuncinya cuma sabar, ikhlas. Ya udah apa yang terjadi jalanin aja. Kan masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Sebagai seorang kekasih, Camelia tentu menyimpan harapan besar agar Amar dapat segera menghirup udara bebas, sehingga impian mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan bisa segera terwujud. Namun hingga kini, harapan itu masih harus tertahan oleh tembok tinggi proses hukum yang belum sepenuhnya terlewati. Di tengah situasi sulit tersebut, Amar justru kerap tampil sebagai sosok penenang bagi Camelia. Dengan penuh ketegaran, ia berusaha menguatkan sang kekasih, bahkan meminta dicarikan sebuah tasbih agar dirinya dapat terus berzikir. Lewat doa dan lantunan zikir itulah, Amar dan Camelia saling menguatkan, berharap agar jalan terbaik segera dibukakan untuk mereka berdua. Ya emang kan udah bilang, kalau Bang Amar tuh emang dari awal emang
emang rajin ibadah. Dari pertama aku kenal juga bukan karena aku suruh-suruh, tapi emang dia rajin ibadah banget. Ya, memang setiap sidang Mama selalu bawa tasbih. Iya, ya kayaknya dari awal mungkin buat menenangkan dia kan orangnya agak emosian ya. Kalau nanti denger saksi apa ya mungkin cara menahannya pakai tasbih itu kali. Itu dikasih sama matuonya gitu. Terus dia kemarin minta request cariin tasbihku tasbih dong warna hitam sama buku zikir pagi petang gitu. Dulu pernah ada cuman kata dia hilang, beliin lagi dong gitu. Sebenarnya emang religius dari dulu, cuman emang lingkungan aja yang bikin dia jadi kayak sampai kayak gini nih, lingkungan dia aja nih yang bikin aduh makanya udah selesai ini cabut semuanya, lingkungannya kelar, udah hidup baru gitu. Memberikan kesempatan untuk saya juga untuk bisa bertemu dengan keluarga saya dan orang terdekat saya gitu loh. Karena sampai saat ini saya belum diberikan waktu untuk bertemu dengan orang terdekat saya, kecuali dari bapak kuasa hukum saya dan adik saya. Itu pun adik saya juga tidak sering gitu loh untuk berkunjung. Maka saya berharap seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.